datang di podcast MIPAN. Ada nih peribahasa yang sudah sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. So ya, kita kenalan dulu ya. Saya adalah Alvin Sindarin dari 12 MIPA kelompok 4. Nah, di podcast kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya, Pretty Angela. Halo teman-teman, saya Pretty Angela dari kelas 12 MIPA kelompok 4. Hari ini kami akan membawakan informasi mengenai perkembangan iptek. Dari tadi sudah disebut-sebut yang iptek ini. Sebenarnya iptek itu apa sih? Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang merujuk pada berbagai bidang pengetahuan dan aplikasi teknologi yang berkaitan dengan sains dan juga teknologi. Kini perkembangan iptek sungguh mempengaruhi manusia dalam berbagai aspek. Berbicara seputar iptek, kita akan membahas jejak-jejak perkembangan iptek yang dapat kita temui di sekitar kita terlebih dahulu. Pertama-tama, mari kita lihat perbedaan cara menghitung uang. Dahulu, kita melakukan perhitungan secara manual. Namun sekarang, dengan kemajuan teknologi, mesin hitung uang telah merubah cara kita berurusan dengan koin dan uang kertas. Ya, benar Feni. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah perubahan dalam pembayaran. Jika dulu kita menggunakan uang tunai dalam membayar, sekarang kita dapat menggunakan teknologi QRIS untuk bertransaksi. Ini memudahkan dan mempercepat proses pembayaran. Betul sekali. Kebiasaan kita sehari-hari juga berubah seiring dengan perkembangan iptek. Mari kita lihat cuplikan selanjutnya. Nah ini nih, jangan lupakan perubahan dalam gaya belajar. Dulu kita belajar dari buku. Sekarang dengan kemajuan teknologi, kita bisa mengakses informasi melalui laptop dan video di internet. Beda banget ya. Betul sekali, perubahan ini juga terlihat dalam bidang transportasi. Dulu orang berjalan kaki sampai ke tujuan. Sekarang kita menggunakan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda, dan sepeda motor. Dan tentu saja, hadirnya kecerdasan buatan atau AI juga telah memengaruhi banyak aspek kehidupan kita, seperti menganalisis tugas secara lebih efisien. Kalau dulu itu, mengerjakan tugas itu benar-benar full manual, full pikir sendiri ataupun cari materi dalam buku cetak. Sekarang sudah berbeda jauh ya karena adanya AI. Benar, bagaimana dengan cara belanja kita? Dulu kita harus pergi ke toko untuk membeli barang. Namun sekarang sudah ada platform online seperti Shopee, Tokopedia. Kita dapat berbelanja dengan mudah melalui ponsel atau komputer. Dan jangan lupa juga kemajuan dalam penyimpanan data. Dulu mencatat semuanya dengan tangan. Sekarang kita bisa menyimpan foto dan dokumen penting dalam jumlah besar secara digital. Oh iya, masih ada Google Maps yang membuat navigasi menjadi lebih mudah dan efisien. Oh ya, yang terakhir nih, listrik ini berpengaruh banget dalam kehidupan sehari-hari kita. Tanpa listrik serasa tidak bisa atau sulit untuk melakukan sesuatu, bukan? Ya, Apalagi kalau malam-malam tiba-tiba mati lampu. Kita ini sudah terbiasa cuy sama perkembangan iptek. ya kan? BTW pesanan kita sudah sampai nih. Oh ya. Oh iya, ini juga salah satu bukti perkembangan iptek loh, delivery makanan guys. Karena komunikasi semakin mudah, kini delivery makanan pun menjadi pekerjaan bagi sebagian orang. Bahkan ada aplikasi khusus untuk layanan delivery seperti Gojek. Betul. Kita santai aja guys sambil makan. Berarti kira-kira dari bukti perkembangan iptek yang sudah kita lihat tadi, apa saja ya dampak positif yang ditimbulkan dari perkembangan iptek ini? Yang pertama yaitu adanya kemudahan dalam mengakses ilmu pengetahuan. Jadi berkat pengembangan iptek ini kita menjadi lebih mudah untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ke sekolah kita tidak harus lagi membawa buku yang banyak dan sekarang kita hanya perlu membawa satu laptop. Seperti klip yang tadi, yaitu materi yang kita lihat yang dulunya kita menggunakan buku, sekarang kita hanya menggunakan laptop. Selain itu, kemudahan dalam berkomunikasi. Nah, kemajuan iptek ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan jarak jauh dengan orang lain. Perangkat telepon seperti smartphone sudah menjadi alat yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Selain itu, berpergian lebih cepat dan praktis. Kini berpergian kemana saja
lebih praktis akibat dari perkembangan iptek. Sejak dulu, waktu yang kita gunakan untuk berpergian sangat lama ke tempat lain. Namun sekarang sudah lebih cepat berkat karena adanya transportasi yang semakin berkembang. Dampak negatif yang paling berpengaruh besar yaitu ketergantungan terhadap teknologi. Jadi zaman sekarang orang-orang cenderung bermalas-malasan ya. Nanti dikit-dikit rebahan, dikit-dikit scroll TikTok ataupun nugas itu ya langsung copy jawaban dari ChatGPT. Nah, terus ada lagi tuh, misalnya meningkatnya kejahatan di internet. Nah, karena perkembangan teknologi yang sekarang sudah semakin canggih, cyberbullying itu makin sering terjadi. Terus selain itu juga adanya penyebaran virus komputer, komentar-komentar negatif yang seperti tadi saya bilang itu cyberbullying yang pada akhirnya dapat mempengaruhi mental seseorang. Terus ada juga perjudian online, penipuan, dan pornografi. Terus kemudian ada juga dampak negatif seperti menurunnya kualitas lingkungan alam, seperti banyaknya asap kendaraan, pabrik yang menyebabkan polusi, pembuangan limbah air, dan lain-lain. Terus kemudian ada juga menurunnya keterampilan seseorang karena terbiasa akan otomatisasi. Karena adanya Canva yang sudah semakin praktis, kini orang desain hanya memakai template dari Canva saja. Bukannya nggak baik sih, cuman ada kalanya seseorang akan terbiasa akan otomatisasi ini sehingga kreativitas pun menurun. Selanjutnya ada juga meningkatnya tingkat pengangguran karena tergantikan oleh teknologi. Dulu manusia mengerjakan pekerja dan sekarang kebanyakan tergantikan oleh teknologi yang memiliki sisi positif, yaitu tidak perlu dibayar dan tidak akan lelah, sehingga menyebabkan meningkatnya pengangguran. Sedih banget sih kalau misalnya suatu hari pekerjaan saya itu digantikan oleh mesin. Nah, kemudian ada juga dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan kita, seperti contohnya efek dari ponsel atau masalah kesehatan mental terkait media sosial. Nah, kalau efek dari ponsel itu misalnya radiasi dari ponsel nih. Jadi orang sekarang tuh sering banget sebelum tidur itu scroll HP ya. Terus ketiduran nih ceritanya sampai HP-nya itu letak di dekat banget sama kita sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya berbahaya bagi kesehatan kita karena radiasi dari ponsel tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, membuat hubungan antar orang semakin jauh guys, karena waktu yang dihabiskan dengan orang sekitar semakin sedikit dan lebih berkurang daripada dulu yang dimana kita lebih memilih bermain bersama teman, dan yang sekarang kita lebih memilih bermain dengan mobile game yang ada pada ponsel kita, dengan gadget kita. Betul banget ya Laveni, dan ini dirasakan oleh kita sendiri. Betul. Nah, dari dampak-dampak negatif di atas, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa iptek ini sangat merugikan manusia. Padahal sebenarnya ada loh cara untuk mengatasinya. Iya, dan caranya yaitu melakukan sifat selektif guys. Betul itu. Contohnya seperti yang pertama, sikap selektif terhadap perkembangan iptek dalam hal media sosial. Nah, bisa terlihat dari pilihan platform yang kita gunakan nih, dan cara kita berhubungan online. Jadi kita ini harus pandai dalam memilih platform online dan juga teman-teman online kita. Ada orang yang mungkin memilih untuk tidak terlalu banyak mengandalkan media sosial, atau ada juga yang mengatur penggunaannya dengan lebih bijak seperti yang tadi saya katakan, harus memilih teman yang baik. Nah, terus memilih kendaraan yang ramah lingkungan, memilih untuk naik kendaraan listrik atau menggunakan transportasi umum sebagai tanggapan terhadap perkembangan teknologi. Dan di bidang transportasi adalah contohnya sikap selektif yang memperhatikan dampak positif pada lingkungan. Nah, kemudian jangan lupa untuk memilih untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan digital yang lebih ketat seperti penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, dan perangkat lunak keamanan adalah contoh sikap selektif terhadap perkembangan iptek di bidang keamanan digital. Nah, ini semua bisa kita terapkan dalam misalnya Instagram, Facebook, Line, dan masih banyak lagi. Betul banget Laveni. Nah, selanjutnya ada penggunaan AI. Menggunakan aplikasi kecerdasan bantuan AI tidak untuk mencari jawaban instan saja, tapi justru untuk mempercepat peningkatan kualitas pengetahuan, misalnya memakai AI untuk mentor virtual dalam pengerjaan proyek ilmiah.
Nah, itu tadi diskusi menarik kita mengenai jejak perkembangan iptek yang terlihat dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Dari cara kita menghitung uang hingga transformasi dalam belanja online, semuanya mencerminkan bagaimana teknologi telah membentuk dunia kita. Terima kasih kepada Jeffrey Ong dan Eka yang sudah mau ikut sharing bareng kita di podcast kali ini sebagai pameran cuplikan. Sebelum kita akhiri, ingatlah bahwa perkembangan iptek ini membawa kita ke arah yang lebih canggih, tetapi juga menuntut tanggung jawab dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampaknya. Kita harus bijaksana dalam mengadopsi teknologi dan memastikan bahwa itu membawa manfaat positif bagi kita semua. Terima kasih kepada semua pendengar setia kami. Kami akan kembali dengan topik menarik lainnya dalam episod selanjutnya. Kami pamit dulu. Saya Laveni. Saya Priti. Sampai jumpa di kemudian hari.